Salam dan bahagia, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi konsep dasar bangun ruang yang akan dibacakan oleh Saudari Mariana Jali. Materi yang pertama yaitu konsep dasar bangun ruang. Apa yang kamu ketahui tentang bangun ruang? Jadi kenapa dinamakan bangun ruang? Yaitu bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun 3 dimensi. Yang kedua yaitu bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut, dan permukaan bangun itu disebut sisi. Jadi bangun ruang sering disebut bangun 3 dimensi karena memiliki 3 komponen utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sisi. Sisi merupakan bidang pada bangun ini memiliki ruang yang mengatasi antara bangun ruang dan ruangan sekitarnya. Yang kedua yaitu rusuk. Merupakan pertemuan antara dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun. Yang ketiga yaitu titik sudut. Merupakan titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Seperti apakah bangun ruang 3 dimensi tersebut? Jadi, bangun 3 dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang memiliki beraneka ragam bentuk serta banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan bahwa kita lihat benda-benda yang menyerupai bentuk bangun ruang. Misalnya, bentuk lemari menyerupai bangun balok, bentuk dadu menyerupai bangun kubus, bentuk kaleng menyerupai bangun tabung, bentuk piramida menyerupai bentuk limas, bentuk kelereng menyerupai bentuk bola, bentuk terompet menyerupai bentuk kerucut, dan lain sebagainya. Macam-macam bangun ruang. Jadi bangun ruang memiliki beberapa macam. Berdasarkan bentuknya, jadi bangun ruang dibagi menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Ini merupakan gambar dari bangun ruang sisi datar, dan ini merupakan gambar dari bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar. Jadi, telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Jadi, yang pertama yaitu kubus. Dan ini merupakan rumus dari kubus. Jadi, bangun ruang kubus adalah bangun ruang yang sisi datar memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, dan bangun kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, dan diagonal ruang kubus ada 4 dan bidang diagonal kubus ada 6. Yang kedua yaitu balok. Jadi pada gambar tersebut terdapat 6 sisi bangun balok memiliki 12 rusuk, 4 diagonal rusuk ruang dan 6 bidang diagonal. Ini merupakan rumus dari balok. Yang ketiga yaitu prisma. Jadi prisma merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. Alas dan tutup prisma merupakan 2 bangun yang segi banyak dan kongruen. Jadi balok dan kubus termasuk prisma dengan alas dan tutup berbentuk segi 4. Ini merupakan rumus dari prisma. Yang keempat yaitu limas. Jadi limas dengan titik puncak T, dan limas hanya memiliki alas dengan bentuk segi banyak. Dan limas segi N memiliki N tambah 1 sisi dan 2 N rusuk. Ini merupakan rumus dari limas. Bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung.
Yang kedua yaitu kerucut, dan kerucut yaitu bangun kerucut dengan alas berupa lingkaran. Jadi kerucut mempunyai dua sisi, yaitu sisi alas, lingkaran berupa lingkaran, dan selimut kerucut. Yang ketiga yaitu bola. Jaring-jaring bangun ruang yaitu ini merupakan jaring-jaring dari kubus, dan ini merupakan jaring-jaring dari balok, yang ini merupakan jaring-jaring prisma segitiga dan prisma segi empat, yang ini merupakan jaring-jaring limas, ini merupakan jaring-jaring tabung, dan ini merupakan jaring-jaring kerucut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Eka Rahmadani. Materi selanjutnya yaitu prisma, kubus, dan balok. Yang pertama yaitu bangun prisma. Jika sebuah garis lurus bergerak dalam ruang tanpa perubahan garis dan mengikuti keliling suatu segi N, maka jejak yang terbentuk disebut permukaan prismatik. Ketika garis yang bergerak tepat melalui titik pada segi N, maka garis ini disebut rusuk permukaan prismatik. Jadi, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi N yang sejajar dan kongruen, serta bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi N tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis prisma. Yang pertama, jenis prisma segitiga. Prisma segitiga merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang kongruen berbentuk segitiga. Bagian samping atau sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Berikut contoh gambar prisma segitiga di bawah. Selanjutnya, prisma segi empat. Prisma segi empat merupakan sebuah ruang tiga dimensi yang memiliki alas dan atap berupa segi empat, serta memiliki selimut sisi samping dengan bentuk persegi panjang. Bangun ruang prisma segi empat ini bisa disebut dengan kubus. Yang ketiga yaitu prisma segi lima. Prisma segi lima merupakan salah satu jenis bangun ruang prisma yang mempunyai atap dan juga alas yang berbentuk segi lima. Selanjutnya ada sifat-sifat prisma. Yang pertama yaitu prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Kedua, prisma memiliki rusuk tegak. Dan yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, sifat-sifat prisma segitiga. Yang pertama, prisma segitiga memiliki 9 rusuk, 3 rusuk tegak, dan 6 rusuk yang masing-masing terdapat pada sisi alas dan sisi atas yang saling berhadapan, antara lain AB, BC, CA, DE, EF, FD, AD, BE, dan CF. Yang kedua, memiliki 5 sisi, seperti ABED, BCFE, ACFD, ABC, dan DEF. Yang ketiga yaitu memiliki 6 titik sudut, antara lain ABC, DE, dan F. Yang keempat, sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang, yaitu ABDE, BCEF, dan ACDF. Yang kelima yaitu memiliki alas dan tutup berbentuk segitiga yang sama lurus, yaitu ABC dan DEF. Yang keenam, memiliki 6 diagonal sisi dan tidak memiliki diagonal ruang. Selanjutnya ada sifat-sifat prisma segi empat. Prisma segi empat ada yang alasnya segi empat sembarang dan ada yang alasnya berupa jajar genjang. Prisma yang alasnya berbentuk jajar genjang disebut parallelepipedium atau bisa disebut juga parallelepipida.
Paralelepipida dapat dikelompokkan dua jenis, yaitu paralelepipida tegak dan paralelepipida miring. Paralelepipida tegak Paralelepipida tegak atau prisma segi empat tegak yang alas dan atasnya berbentuk persegi panjang disebut balok. Selanjutnya, sifat-sifat prisma segi lima. Yang pertama, prisma segi lima memiliki 15 rusuk yang masing-masing terdapat pada sisi alas dan sisi atas yang saling berhadapan. Antara lain yaitu AF, BG, CH, DI, EJ, AB, BC, CD, DE, EA, FG, GH, HI, IJ, dan JF. Yang kedua memiliki 7 sisi, antara lain ABGF, BCHG, CDIH, DEJI, EAFJ, ABCDE, FGHIJ. Yang ketiga memiliki 10 titik sudut yaitu ABCDE, FGHIJ. Yang keempat yaitu sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang seperti ABGF, BCHG, CDIH, DEJI, dan EAFJ. Yang kelima yaitu memiliki alas dan tutup berbentuk segi lima yang sama luas, antara lain yaitu ABCDE dan FGHIJ. Yang keenam yaitu memiliki 20 diagonal sisi. Yang ketujuh yaitu bidang diagonalnya antara lain ACHF, ADIF, BDIG, BEJG, dan ECHJ. Yang kedelapan yaitu memiliki 10 diagonal ruang pada ruas garis, yaitu AH, AI, BI, BJ, CF, CJ, DG, DF, EG, dan EH. Selanjutnya yaitu sifat-sifat prisma segi N. Sifat-sifat prisma segi N yang pertama yaitu jumlah sisi prisma segi N sama dengan N plus 2. Yang kedua, jumlah rusuk prisma segi N yaitu 3N. Yang ketiga, banyak titik sudut prisma segi N yaitu 2N. Dan yang keempat dengan N sama dengan banyaknya sisi, satu segi banyak prisma segi N adalah prisma yang sisi alas dan atasnya berbentuk segi N. Berikut tabel. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada hubungan yang tetap antara banyaknya sisi atau S, titik sudut atau T, dan rusuk atau R dari setiap bangun ruang yang datar, dan tidak berlaku untuk bangun ruang yang mempunyai sisi bidang lengkung, seperti kerucut, tabung, maupun bola. Hubungan di atas dapat ditulis secara ringkas dengan rumus R sama dengan T plus S min 2. Selanjutnya ada unsur-unsur prisma. Yang pertama yaitu sisi alas, kedua sisi atas, yang ketiga sisi tegak. Selanjutnya rusuk-rusuk prisma ada rusuk alas, rusuk atas, dan rusuk tegak. Titik sudut prisma yaitu prisma memiliki 10 titik sudut. Contoh bangun prisma dalam kehidupan sehari-hari seperti atap rumah. Yang kedua ada kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Sifat-sifat kubus antara lain yaitu semua sisi kubus berbentuk persegi, sisinya memiliki bentuk persegi dan memiliki luas yang sama, semua rusuk kubus berukuran sama panjang, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang, dan setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang.
Selanjutnya, unsur-unsur kubus. Sisi kubus adalah bidang datar yang membatasi kubus. Sisi dibagi menjadi, yaitu antara lain. Pertama, sisi alas, sisi depan, sisi atas, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Selanjutnya, rusuk-rusuk kubus, yaitu rusuk merupakan ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi pada sebuah kubus. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu 8 rusuk datar dan 4 rusuk tegak. Selanjutnya, titik sudut kubus. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk yang berdekatan. Kubus mempunyai 8 titik sudut. Contoh bangun kubus dalam kehidupan sehari-hari seperti dadu dan rubik. Selanjutnya, bangun ruang balok. Balok merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang, yang masing-masing memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya ada sifat-sifat balok, yaitu setiap sisi balok berbentuk persegi panjang. Setiap rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Dan setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Selanjutnya ada unsur-unsur balok. Sisi balok adalah bidang datar yang membatasi balok. Sisi balok dibagi menjadi 6, yaitu pertama sisi alas, kedua sisi depan, ketiga sisi atas, keempat sisi belakang, kelima sisi kiri, dan keenam sisi kanan. Selanjutnya ada rusuk-rusuk balok. Rusuk balok adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi pada sebuah balok. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu 8 rusuk datar dan 4 rusuk tegak. Selanjutnya titik sudut balok. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk yang berdekatan. Balok mempunyai 8 titik sudut. Diagonal balok yaitu garis yang menghubungkan 2 titik sudut sebidang yang saling berhadapan. Diagonal balok dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama diagonal ruang, bidang diagonal, dan diagonal sisi. Selanjutnya jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok merupakan rangkaian sisi-sisi balok yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar. Contoh bangun balok dalam kehidupan sehari-hari seperti kardus dan almari. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Joko. Limas dan kerucut. Limas merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki alas segi N dan sisi selimut berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Limas adalah bidang banyak yang ditentukan oleh daerah poligon yang disebut alas. Suatu titik yang tidak terletak pada bidang poligon dan segitiga-segitiga yang ditentukan oleh titik tersebut dan sisi-sisi dari poligon. Alas-alas dari suatu limas dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Penamaan limas bergantung pada jenis alasnya. Sebuah limas yang alasnya berbentuk lingkaran disebut kerucut. Jenis-jenis limas. Limas segitiga. Limas ini mempunyai alas berbentuk segitiga. Bentuk segitiga ini bermacam-macam. Ada segitiga sama kaki, sama sisi, siku-siku, dan sembarang. Limas segi 4. Limas yang sedang kita bahas sifat-sifatnya. Ini alasnya berbentuk segi 4. Bentuk alasnya bisa bermacam-macam. Di antaranya persegi panjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang, dan jajar genjang. Limas segi 5. Alas limas ini berbentuk segi 5 yang dapat berbentuk segi 5 teratur atau segi 5 sembarang. Limas segi 6. Alas limas ini berbentuk segi 6. Bentuk alasnya bisa berupa segi 6 teratur dan segi 6 sembarang.
Next. Berikut adalah tabel hubungan banyaknya sisi, titik sudut, dan rusuk pada limas. Nama bangun ruang limas segitiga, banyak sisi 4, titik sudutnya 4, banyak rusuknya 6. Untuk limas segi 4 mempunyai sisi 5, titik sudut 5, dan banyak rusuknya 8. Untuk limas segi 5 dengan sisi 6, banyak titik sudutnya 6, dan banyak rusuk 10. Untuk limas segi N, sisinya N+1, untuk titik sudutnya N+1, dan banyak rusuknya 2N. Untuk nama bangun ruang kerucut sendiri mempunyai sisi tak terhingga, titik sudut pun tak terhingga, dan juga banyak rusuknya pun tak terhingga. Next. Kerucut. Kerucut adalah bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Unsur-unsur bangun ruang kerucut. 1. Sisi alasnya berbentuk lingkaran berpusat pada titik A. 2. AC disebut tinggi dari kerucut. 3. Jari-jari lingkaran alas yaitu AB dan diameternya BB sama dengan 2AB. Untuk sisi miring BC disebut apotema atau yang sering juga disebut dengan garis pelukis. 5. Selimut kerucut berupa bidang lengkung. Sifat-sifat kerucut. 1. Kerucut mempunyai sifat yaitu memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung. Selimut kerucut. Kerucut juga memiliki satu rusuk lengkung dan tidak memiliki titik sudut. Kerucut juga memiliki satu titik puncak. Terima kasih. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.